Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Faturrahman dengan NIM 19501244406 dari kelas D, Prodi Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sebuah materi yang berjudul Bisnis di Era Digital Transformation. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bisnis seperti apa yang akan berkembang ataupun akan terjadi di era transformasi digital, kita akan membahas terlebih dahulu tentang era yang terjadi sekarang ini, di mana era perkembangan teknologi sedang berlangsung. Seperti yang kita ketahui bahwa di masa sekarang ini teknologi benar-benar sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok dari manusia itu sendiri, seperti hampir semua kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari manusia sangat tidak mungkin untuk terlepas dari adanya teknologi. Teknologi ini sudah merambat ataupun sudah menjadi sebuah hal pokok itu tadi dalam kehidupan manusia, seperti dalam kegiatan sehari-hari yang bersifat umum, seperti untuk hal transportasi, dalam hal mungkin memesan makanan, terus juga hal yang lainnya yang tentunya dengan adanya teknologi tersebut dapat memudahkan kita dalam beraktivitas itu sendiri. Nah, adanya perkembangan teknologi ini juga tidak bisa terlepas dengan kaitannya dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi, di mana hal itu juga merupakan sebuah hal yang penting, dan oleh para pengembang ataupun mereka yang mengembangkan teknologi ini, bidang teknologi informasi dan komunikasi tersebut terus dicari tahu, terus dipelajari untuk mendapatkan inovasi-inovasi baru ataupun mendapatkan inovasi baru dan yang nantinya akan menciptakan hal-hal baru di perkembangan teknologi ke depannya. Nah, dengan teknologi yang semakin berkembang tersebut, tentu saja berdampak ke hampir semua lini kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang bisnis. Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis itu merupakan sebuah kegiatan yang sangat pokok, dan hampir setiap hari setiap orang itu melakukan bisnis ataupun melakukan sebuah transaksi. Maka dari itu, dengan adanya perkembangan teknologi yang hampir mencakup semua bidang kehidupan, maka dalam bidang bisnis pun tidak terkecuali pasti akan terkena dampaknya. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi ini, tentunya dalam bidang bisnis ini menimbulkan sebuah peluang, membawa sebuah peluang bagi para pelaku bisnis, seperti dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini memudahkan mereka dalam hal mungkin dari pemasaran, terus penjualan, dan juga dalam melakukan inovasi-inovasi baru terhadap produk yang mereka jualkan. Tetapi di balik perkembangan teknologi ini yang membawa sebuah kesempatan ataupun membawa sebuah peluang, ada juga ancaman dari adanya perkembangan teknologi ini, seperti persaingan yang semakin ketat, terus juga ada dengan banyaknya komputer tadi juga membuat kita ataupun membuat pelaku bisnis ini harus mau tidak mau mengikuti tren yang ada. Jika dia tidak mampu mengikuti tren ini, pastinya dia akan tersisih ataupun tidak mampu bersaing dengan kompetitornya ataupun tidak dapat bersaing dengan yang lain. Nah, oleh karena itu, para pelaku bisnis di era perkembangan teknologi ini harus mampu untuk memenuhi tuntutan pasar, terus juga harus mampu. Salah satu hal yang terpenting yaitu adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang baru. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, bahwa
perkembangan teknologi ini juga akan terjadi setiap saat. Nah, jadi pelaku bisnis mau tidak mau juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada tersebut. Nah, tapi tak jarang ada juga pelaku bisnis yang tidak mampu ataupun tidak mau mengikuti perkembangan teknologi ini, dan mereka lebih memilih mempertahankan model bisnis tradisional yang selama ini mereka kembangkan seperti itu. Dan jika ia tidak mau untuk berubah, maka perlahan ia akan tersisih seperti itu. Contohnya dalam kasus ini seperti dulu sewaktu ojek online pertama kali muncul. Nah, di situ para ojek pengkolan atau ojek yang konvensional merasa terganggu dan merasa bahwa pelanggannya itu terebut oleh adanya ojek online ini. Nah, sedangkan seperti kita ketahui sendiri bahwa adanya ojek online ini pasti merupakan sebuah akibat ataupun hasil dari adanya perkembangan teknologi ini. Sedangkan para ojek pengkolan ini ya tidak mau untuk mengikuti perkembangan teknologi, merasa terganggu akan adanya ojek online ini. Nah, inilah yang kadang menjadi sebuah masalah. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang apa itu pengertian transformasi digital. Nah, di sini transformasi digital atau digital transformation merupakan sebuah perubahan dalam tata cara penanganan dari sebuah pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi dalam memecahkan masalah dan juga untuk mendapatkan cara efektif dan efisien. Nah, jadi transformasi digital ini merupakan sebuah bagaimana seseorang ini menggunakan perkembangan teknologi yang ada untuk dapat memecahkan suatu masalah yang ia alami ataupun ia hadapi seperti itu, dan memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan cara yang efektif dan efisien. Nah, pastinya dengan adanya transformasi digital ini membawa banyak dampak ya, seperti dampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya seperti dengan adanya transformasi digital ini mempermudah, khususnya dalam hal bisnis. Dengan adanya transformasi digital ini pastinya akan mempermudah kedua belah pihak, baik dari pelaku bisnis ataupun untuk pelanggannya itu sendiri. Tetapi selain itu juga mempunyai dampak negatifnya, baik itu dari penjual atau pembeli. Contohnya untuk dampak yang positif itu seperti yang telah disebutkan tadi, adanya kemudahan dalam hal bertransaksi, dalam hal pemasaran ataupun membeli sebuah produk. Sedangkan untuk dampak negatifnya itu bisa saja sang pembeli ataupun malah penjual itu juga mengalami penipuan, karena seperti yang kita ketahui sendiri bahwa dalam bisnis online ini banyak sekali penipu-penipu yang memanfaatkan peluang itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis tradisional dan bisnis modern. Seperti yang kita ketahui sendiri, masih ada juga para pelaku usaha yang tetap dalam hal teguh pendirian. Mereka tidak mau dan tidak ingin untuk mengikuti perubahan yang ada, sehingga mereka lebih untuk mempertahankan model bisnis yang mereka kembangkan. Dan di sisi lain banyak juga pelaku bisnis yang sudah terbuka pikirannya, mereka berubah dari bisnis tradisional menjadi bisnis modern. Mereka mengikuti perkembangan yang ada. Nah, yang kita maksud bisnis tradisional di sini itu merupakan bisnis yang menggunakan sistem ekonomi yang masih tradisional, baik dalam hal jual beli, pelayanan terhadap konsumen, dan juga
dalam hal manajer ataupun dalam sistem kelolanya. Sedangkan bisnis modern di sini merupakan bisnis yang mempunyai spesialisasi dan juga biasanya memiliki skala penjualan yang lebih luas dibandingkan dengan bisnis tradisional. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara bisnis tradisional dan bisnis modern. Yang pertama adalah dalam hal aspek merintis dan mengembangkan bisnis. Untuk bisnis tradisional ini biasanya para pelaku usahanya lebih untuk mengembangkan bisnisnya dengan modal seadanya yang mereka mau dan seadanya yang mereka mampu untuk memulai bisnisnya. Sedangkan dalam bisnis modern ini biasanya para pelaku bisnis lebih gencar untuk mencari kerjasama ataupun mencari investor untuk mendukung bisnisnya ini. Selanjutnya dalam hal aspek mitra bisnis. Untuk bisnis tradisional biasanya mereka lebih untuk mitranya hanya dari keluarga ataupun orang-orang yang benar-benar mereka percaya, benar-benar mereka kenal itu. Tetapi kalau di bisnis modern biasanya mereka lebih mementingkan seseorang yang memang mempunyai keahlian dalam bidang yang dibutuhkan, walaupun ia kurang tahu apa itu latar belakangnya, tetapi dalam hal mitra bisnis biasanya mereka lebih mengutamakan profesionalisme. Sama halnya dalam mencari, seperti halnya dalam mencari investor itu tadi, di mana mereka lebih mengedepankan profesionalisme. Misalnya ada aspek barang atau jasa. Nah, di sini untuk bisnis tradisional biasanya barang yang mereka jualkan ini lebih sederhana ya. Jadi karena lingkupnya juga tidak terlalu luas, tidak seperti bisnis modern, maka jasa ataupun barang yang mereka produksi pun hanya mengikuti apa kemauan yang ada di warga sekitar tempat mereka berjualan. Berbeda halnya dengan bisnis modern yang skalanya nasional, bahkan ada yang sampai internasional. Nah, di sini bisnis ataupun barangnya pasti juga lebih bervariatif. Selanjutnya ada aspek pelayanan dengan konsumen. Nah, untuk bisnis tradisional, pelayanan dengan konsumen ini biasanya masih ditangani ataupun didengarkan dengan baik. Semisal konsumen menginginkan sebuah perubahan dalam barang yang mereka jual, maka misalnya pelaku bisnis akan melakukan seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Sedangkan untuk bisnis modern ini biasanya jika pelanggan mempunyai keluh kesah, mereka cenderung akan didengarkan dan perubahan terhadap barang atau jasanya ini tidak langsung seketika seperti itu. Misalnya untuk aspek harga, biasanya bisnis tradisional ini lebih murah jika dibandingkan bisnis modern. Tetapi hal itu juga tidak melulu terjadi ya. Ini tergantung dari barang apa yang dijual atau jasa apa yang diberikan. Tidak melulu bahwa bisnis tradisional ini lebih murah daripada bisnis modern. Soalnya aspek yang sangat menonjol di sini ada aspek pemasaran. Nah, untuk pemasaran seperti yang disinggung tadi, untuk bisnis tradisional biasanya pemasarannya hanya di lingkungan sekitar mereka melakukan bisnis itu, dan skalanya ataupun mereka dalam memasarkan produknya tidak terlalu luas. Sedangkan untuk bisnis modern di sini untuk pemasarannya sangat luas ya. Mereka menggunakan berbagai macam media pemasaran seperti toko online, bisa menggunakan berbagai macam sosial media, terus juga mungkin mengiklan di YouTube, dan juga
mungkin juga bisa menggunakan website. Dan yang terakhir itu adalah aspek skala usaha. Nah, karena tadi bisnis tradisional dalam hal pemasarannya juga tidak terlalu luas, maka skala usahanya pun hanya tidak sebesar bisnis modern. Sedangkan bisnis modern ini skala usahanya sangat luas ya, lebih luas daripada bisnis tradisional. Bisa mencakup untuk skalanya bisa tingkat nasional bahkan internasional. Selanjutnya, revolusi bisnis di era transformasi digital. Nah, ini sebuah riset yang dilakukan oleh DBS Swim Business Impact of Digital Technology menyebutkan ada 3 dampak yang dibawa perkembangan teknologi terhadap dunia bisnis. Nah, yang pertama di sini adalah kecepatan akses dan kesempatan yang lebih besar bagi konsumen. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi ini, maka konsumen menjadi lebih mudah untuk mengakses ataupun melakukan transaksi dengan penjual. Nah, tetapi selain dengan menggunakan teknologi ini, misal di era sekarang ini, bisnis di era transformasi digital ini, banyak para pelaku bisnis yang mereka mengembangkan sebuah aplikasi, di mana di dalam aplikasi tersebut dapat memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan atau mendapatkan jasanya. Atau dalam kata lain, dalam satu aplikasi ini para pelaku bisnis menaruh berbagai macam jasa yang mereka berikan, tetapi untuk pelanggan ini tidak perlu repot-repot seperti itu. Contohnya adalah Gojek. Nah, di dalam aplikasi tersebut sudah ada berbagai macam jasa, baik dari transportasi, dalam hal pengiriman barang ataupun memesan makanan seperti itu. Nah, kedua itu adalah cara baru melakukan business intelligence. Nah, business intelligence ini adalah pelaku bisnis menjadi tahu apa yang pelanggan mereka inginkan. Jadi dengan adanya perkembangan di era transformasi digital ini, memudahkan para pelaku bisnis untuk mengetahui apa yang pelanggan mereka inginkan atau apa yang dikeluhkan oleh pelanggan terhadap barang atau jasa yang mereka berikan. Nah, dengan begitu harapannya pelaku bisnis dapat mengembangkan ataupun memperbaiki lagi barang yang mereka jual atau jasa yang mereka berikan terhadap pelanggan. Nah, seperti itu. Misalnya, itu adalah menggunakan infrastruktur digital dan bukan lagi berupa fisik. Jadi, jika seorang pelaku bisnis akan mengembangkan bisnisnya ataupun akan membuka cabang di tempat lain, di sini di era transformasi digital ini mereka tidak perlu lagi membuat infrastruktur berupa fisik. Misal, jika seorang pelaku bisnis akan membuat cabang di tempat B, ini dalam era sekarang ini tidak perlu lagi. Jadi untuk membuka cabang ataupun memperbesar bisnis ini bisa menggunakan infrastruktur digital. Semisal membuka toko online, terus juga memperbanyak pemasaran di platform lainnya seperti itu. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi tersebut juga menjadi sebuah alasan bermunculan berbagai macam bisnis online atau startup. Nah, untuk saat ini jumlah startup yang ada di Indonesia sudah mencapai angka 2000 atau yang paling tinggi jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini merupakan beberapa contoh startup yang sudah mempunyai nama besar di Indonesia. Itu ada Gojek, Tokopedia, OVO,
juga Traveloka, dan juga masih banyak lagi startup yang lainnya. Nah, mengapa bisnis berbasis online atau startup ini dapat berkembang secara pesat sekali di Indonesia? Nah, beberapa alasannya itu adalah dengan Indonesia yang merupakan negara yang mempunyai jumlah penduduk yang salah satu yang terbesar di dunia, maka di sini di Indonesia ini mempunyai banyak sekali peluang yang bagi para pelaku bisnis merupakan sebuah peluang besar, dan oleh sebab itu mereka memulai membuat bisnis berbasis online seperti itu. Nah, alasan lain selain adanya jumlah penduduk yang banyak itu, adanya juga kekuatan generasi milenial. Menurut Wirawan Agahari, yaitu adalah seorang peneliti di Center for Innovation Policy and Governance di Jakarta, melalui artikelnya mengatakan perkembangan startup di Indonesia dipelopori oleh generasi muda. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, generasi muda atau generasi milenial merupakan sebuah generasi yang benar-benar mereka menguasai perkembangan teknologi yang ada. Jadi mereka tahu dan mampu mengoperasikan teknologi ini, baik itu internet maupun perangkatnya seperti mengoperasikan laptop. Nah, soalnya Renal Kasali mengatakan bahwa sebuah perubahan yang dipelopori oleh generasi muda atau generasi milenial akan terus terjadi. Nah, seperti yang kita ketahui, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin terjadi sekarang ini, maka sudah pasti generasi muda ini kedepannya pasti akan terus-menerus melakukan inovasi-inovasi baru dalam bidang teknologi dan juga termasuk dalam bidang bisnis, yang kedepannya pasti akan bermunculan lagi startup lainnya yang dipelopori oleh generasi muda ini. Nah, soalnya itu adalah peluang dan tantangan di bisnis era transformasi digital. Yang pertama yaitu adalah perkembangan teknologi. Dengan perkembangan teknologi ini membawa dampak positif dan negatifnya, tergantung pelaku bisnis ini mampu mengikuti arus yang ada, mampu mengikuti perkembangan yang ada, mampu beradaptasi, atau jika mereka tidak mampu untuk beradaptasi, pastinya mereka akan tersisih. Nah, ini tergantung dari pribadi pelaku bisnis menyikapinya sebagai sebuah peluang di mana ia harus beradaptasi, dan pasti akan mereka beradaptasi dan bisa saja mendapatkan keuntungan dari adanya perkembangan teknologi ini. Tapi jika mereka menganggapnya itu adalah sebuah tantangan, ataupun mereka tidak siap, tidak mampu untuk menguasai perkembangan teknologi, ya pasti kedepannya malah teknologi akan menguasai mereka dan perlahan mereka akan tersisih. Nah, sebenarnya dengan adanya bisnis di era transformasi digital ini juga menjadi peluang dan tantangan kedepannya, itu adalah arus informasi. Nah, dalam perkembangan teknologi, arus informasi ini akan sangat cepat tersampai. Jadi para konsumen ini pasti jika ada sesuatu yang baru, misal sebuah inovasi baru, maka mereka akan dengan cepat mengetahui informasi tersebut. Nah, ini menjadi peluang sekaligus tantangan jika seorang pelaku bisnis mampu mencetuskan ataupun membuat sebuah inovasi yang dapat menarik perhatian, maka melalui arus informasi yang cepat ini, apa yang menjadi inovasinya tersebut menjadi cepat diterima dalam masyarakat. Tetapi di sisi lain, ini juga menjadi sebuah tantangan jika misal saingannya ataupun pelaku bisnis saingan ini melakukan inovasi tersebut, maka
produk ataupun jasa yang kita buat ini perlahan akan tersisih ataupun tidak dikenal lagi oleh publik jika kita tidak melakukan sebuah inovasi-inovasi baru. Nah, ini akan berkaitan dengan maksudnya adalah inovasi dalam menciptakan produk. Nah, dalam bisnis modern seperti ini, bisnis di era transformasi digital, melakukan inovasi dalam menciptakan produk merupakan sebuah keharusan untuk pelaku bisnis. Mengapa dibilang keharusan? Karena pelaku bisnis ini juga jika tidak mampu inovatif, maka ia akan tersisih oleh pelaku bisnis yang lain yang mempunyai inovasi dalam produknya. Pasti lama-kelamaan pelanggan jika produk yang ditawarkan kepada mereka produknya itu saja, maka pastinya pelanggan juga akan bosan ataupun menjadi tidak tertarik lagi. Otomatis bisnisnya juga akan menurun. Oleh karena itu, seorang pelaku bisnis harus mampu inovatif dalam membuat produk-produk yang baru. Sebenarnya itu adalah mampu berpikir out of the box. Nah, ini berpikir out of the box atau berpikir beda dari yang lain ini merupakan hampir sama seperti inovatif tadi, harus dimiliki oleh pelaku usaha. Karena semakin banyak karena tadi seperti yang disebutkan, perkembangan startup di Indonesia yang sangat tinggi, jadi pelaku bisnis yang ada di Indonesia pun setiap tahunnya pasti akan meningkat. Dan jika kita tidak mampu berpikir beda dari sekian ribu atau bahkan sekian juta pelaku bisnis di luar sana, maka bisnis kita tidak akan maju ke depannya. Selanjutnya yaitu adalah persaingan semakin tinggi. Nah, dengan adanya era perkembangan teknologi ini, dengan adanya arus informasi yang seolah tidak terbendung ini, seorang pelaku bisnis dapat melakukan kerjasama baik dengan pelaku bisnis dalam negeri atau bahkan luar negeri. Tetapi juga berdampak sebaliknya, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju ini, maka persaingan pun akan semakin tinggi, dimana apalagi sekarang sudah ada MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN, dimana untuk saingan ataupun pesaing pelaku bisnis ini tidak lagi hanya dalam negeri, tapi juga saingannya itu pelaku bisnis dari luar negeri. Terlebih konsumen sekarang ini juga mempunyai sebuah kemudahan untuk membeli barang-barang langsung dari luar negeri. Nah, tetapi di balik persaingan yang tinggi ini juga pelaku bisnis harus mampu bersaing secara sehat. Jadi, semisal ia melakukan sebuah promosi, maka tidak diperbolehkan melakukan sebuah promosi yang malah menjelek-jelekan ataupun menjelek-jelekan produk pesaing. Nah, di sini pelaku bisnis juga harus mampu untuk bersaing secara sehat. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang seperti apa bisnis yang ada di era transformasi digital ini. Bisa menjadi sebuah peluang, bisa juga menjadi sebuah tantangan, tergantung bagaimana seorang pelaku bisnis ini menanggapinya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.